Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fats Virus. Kali ini saya akan membahas permasalahan motor Aerox saya, di mana di video sebelumnya saya melakukan scanning dan didapati motor saya mengalami beberapa error. Di antaranya ada error 12 dan error 50 yang nggak tertampil di speedometer saya ya. Jadi hanya ada pada saat saya melakukan scanning aja. Dan setelah saya melakukan beberapa research, didapati permasalahannya bukan pada spool atau sensor CKP yang bermasalah, termasuk soketnya pun saya rasa aman ya guys. Dan akan saya bahas juga hubungannya dengan yang video kemarin juga saya pernah posting mengenai fuel pump Yamaha Aerox saya ini guys. Kalau nggak salah pembahasan videonya di akhir bulan Agustus ya. Saya melakukan penggantian regulator dikarenakan tekanan fuel pump Yamaha Aerox saya itu setelah dicek tekanannya itu rendah dari seharusnya. Nah, dari permasalahan fuel pump pun sebenarnya saya udah melakukan beberapa kali penggantian part, mulai dari regulator, terus saya ganti lagi rotaknya. Itu sampai saya bolak-balik ya guys buat mastiin permasalahannya. Karena setelah saya ganti regulator, motor begitu lagi ya. Terus saya cek tekanan, dia rendah lagi. Terus saya ganti lagi rotaknya. Normal, tapi nggak lama saya cek begitu lagi. Pada akhirnya saya balikin lagi rotak yang standarnya. Termasuk regulator yang standar, tekanan fuel pumpnya normal lagi ya guys. Karena permasalahannya nggak beres-beres, yang akhirnya saya nggak lanjutin lagi tuh pembahasan mengenai masalah di fuel pump. Sampai didapati lah kemarin pada saat scanning saya mendapatkan beberapa error. Yang kita dapatkan ada error 12 dan 50 yang memang nggak tampil di speedometer. Nah, saya itu baru ingat setelah bikin video itu, sebelum semua kejadian yang terjadi di motor Aerox saya melakukan penggantian relay 4 kaki dan 5 kaki di Yamaha Aerox saya. Alasannya cuma satu guys. Kenapa saya melakukan penggantian relay itu? Dikarenakan relay yang sebelumnya saya pakai yang merek KNZ itu menurut saya mengalami masalah karena tegangan aki di Yamaha Aerox saya ini dia rendah. Nah kayak gini nih, nggak 12,4 ya. Dipakai jalan pun dia rendah ya guys. Oh dia balik ya, 12,4. Nah kalau kemarin itu alasan saya ganti ke relay standar karena tegangannya itu dia ngedrop ya. Tapi buat di starter, fungsi klakson sama yang lainnya dia masih normal. Nah saya pikir permasalahannya ada di bagian relay. Karena kalau aki nggak mungkin dia ngedrop ya. Saya masih bulan Januari, kalau nggak salah nih beli aki yang baru ini. Dan dikarenakan waktu itu saya juga kena error 46 ya, dimana fungsi pengisiannya itu bermasalah. Makanya saya melakukan penggantian relay yang 4 kakinya ya guys. Nah setelah saya cek lagi, pada saat motor dinyalain, terus saya peganglah bagian relaynya nih yang 4 kaki yang masih menggunakan relay bawaan motornya. Ini si relay kerasa panas banget ya. Padahal itu nggak nyampe semenit motor dinyalain. Tapi keadaan si relay ini, yang saya pegang ini, dia panas banget. Langsunglah kepikiran, apa jangan-jangan permasalahannya itu emang ada di relay ini nih. Yang memang relay ini yang sebelumnya pernah bermasalah. Akhirnya saya tukerlah dengan relay yang KNZ lagi nih. Dan motor saya nyalain lagi. Terus saya pegang bagian relaynya. Adem. Dia nggak panas seperti pakai si relay kaki 4 yang bawaannya guys. Oh udah fix nih. Permasalahan ada di relay. Tapi saya nggak cukup dengan itu aja ya guys. Lalu saya melakukan pencarian data yang akurat. Saya menggunakan ChatGPT ya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai fungsi dari relay kaki 4 ini. Ternyata jika relay kaki 4 ini bermasalah, memang akan mempengaruhi kinerja motor. Terutama jika di kaki yang depannya ini nih. Nah kaki depan ini fungsinya untuk nyambungin ke fuel pump, ke ECU, dan coil. Jadi jika relay ini bermasalah, maka akan mengganggu kinerja sensor-sensor wajar.
timbulnya error 12 bisa terjadi karena mungkin pada saat jalan tiba-tiba motor itu dayanya terputus dari relay ini. Dan seingat saya pas berangkat kerja saya pernah sekali motor itu mati mendadak ya. Itu juga matinya setelah saya menggunakan relay ini. Tapi karena motor di starter langsung nyala lagi, ya udahlah. Saya pun nggak kepikiran kalau masalahnya dari si relay kaki 4 ini ya guys. Malah saya kepikiran itu masalahnya dari fuel pump, dari injektor, dan masalahnya juga dari bagian pengapaiannya alias coil. Itu coil, saya juga bikin videonya, coil saya ganti yang baru. Nggak baru-baru juga sih, tapi coil cadangan. Berikut saya udah ganti businya juga ya guys. Pokoknya dari akhir Agustus sampai pertengahan September itu saya ngoprek bagian itu aja. Nggak keengehan kalau masalahnya itu ada di sini ya guys. Nah ini dia fungsi utamanya yang terganggu ya dari relaynya. Terutama untuk yang dari relay kaki 4 yang ada di depan ini nih guys. Makanya waktu itu saya perbaikan fuel pump kok nggak bener-bener ya. Padahal awalnya dia nggak ada masalah. Tekanan pun normal. Udah ganti regulator, ganti rotak. Bolak-balik dari awalnya punya Aerox ya. Saya tukar pakai punya X-Red loh. Itu X-Red saya sampai dibongkar. Saya tukar rotak sama regulatornya karena tekanannya itu tetap aja rendah. Sedangkan kalau di X-Red saya tekanan itu ya masih normal ya. Tapi memang waktu pengujian itu saya nggak ganti satu komponen fuel pump ya. Karena kan biasanya fuel pump bermasalah itu cuma di 2 komponen doang. Kalau nggak rotak ya regulator. Jarang banget kalau yang kerusakan itu ada di IC-nya. Dan memang pada saat itu juga habis dinyalain ada bunyi aneh di area fuel pump. Jadi kalau kita nyalain kan bunyi, nah kayak gini ya bunyi dari fuel pump. Terus kalau motor dinyalain, kalau saya dengerin area tangkinya itu ada bunyi aneh dari fuel pumpnya. Suara ngingnya itu lebih cepat terputus kayak gitu guys. Dan kalau dibandingin dengan yang X-Red, suaranya itu jelas beda banget ya guys. Wah itu udah benar-benar bikin saya pusing nih, permasalahan ada di mana sih motor saya. Akhirnya udahlah karena capek bongkar-bongkar tangki kan, jedot bensin, terus bongkar fuel pump. Ya udahlah, biarin aja motor selama motor ini masih bisa dipakai jalan. Selama motor ini masih hidup, ya udah saya pakai ya, walaupun konsumsi bahan bakarnya itu parah banget, boros ya. Borosnya parah minta ampun. Ya selain saya nggak dapat konsumsi V-Power, tapi borosnya itu nggak wajar ya. Dan setelah saya melakukan penggantian relay kaki 4 ini ya, pakai yang KNZ lagi, alhamdulillah motor normal. Saya melakukan scanning, nggak keluar kode error lagi, baik error 12-nya nggak ada, error 50-nya juga udah nggak ada ya. Dan error-error lain pun udah nggak terdetek sama sekali di scanner saya. Itu saya melakukan scanner sampai 2 kali buat memastikan kalau emang nggak ada masalah lagi. Yang awalnya kan saya mau niat ngecek lagi spool, bongkar semua, pengen tahu permasalahannya, nggak jadi. Setelah saya melakukan penggantian relay kaki 4 ini, nggak kebayang ini kalau kejadian di motor kalian. Terus dibawa ke bengkel nggak mendeteksi permasalahannya ada di relay kaki 4 ini ya guys. Mungkin kalau di bengkel bisa habis jutaan ya, bengkel pasti bakal mendeteksi permasalahannya tekanan fuel pump rendah. Otomatis di bengkel kan, kalau bengkel resmi pasti akan diganti satu gelondongan nih. Satu gelondongan fuel pumpnya. Beda di bengkel biasa, pasti kalian bakal ganti yang namanya regulator atau rotak. Terus timbul error 12. Otomatis akan memvonis permasalahan di spool atau sensor CKP-nya. Atau hal yang paling terbesar mungkin kita bisa melakukan penggantian ECU-nya karena tadi ada error 50 ya guys. Padahal inti permasalahannya ada di komponen kecil ini. Komponen ini yang bikin masalah. Kerjanya udah nggak bagus, bikin motor masalah, dan komponen ini yang ngerjain saya.
dari akhir bulan Agustus kemarin. Bongkar fuel pump, ganti injektor, ganti sensor max juga saya ganti ya. Sensor max diganti, coil diganti, busi diganti juga. Pokoknya udah banyak banget yang saya lakukan di motor Yamaha Aeroxa ini ya guys. Padahal permasalahannya hanya di relay kaki 4 ini ya guys. Nah, kalau kalian ngalamin hal yang sama, ada baiknya nih sebelum ke bengkel ngecek ini itu dan itu yang bisa ngabisin duit banyak, kita cek dulu lah si relay kaki 4-nya setelah motor jalan apakah dia panasnya normal atau enggak, atau kalau perlu bisa melakukan penggantian ya, karena harganya juga nggak terlalu mahal, bisa dicek di part katalog. Kalau yang AC-nya sih lumayan ya, kalau nggak salah sih 90 ribuan, kalau beli merek yang lain masih di bawah 50 ribu ya. Dan untuk relay kaki 4 ini sama ya, antara Honda Yamaha setahu saya, termasuk kayak buat relay AC mobil pun dia sama, kaki 4, yang penting itu tegangannya sama 12 volt ya guys, bisa dipakai. Nah, untuk relay kaki 5-nya sendiri dia cenderung aman ya, dia nggak mengalami masalah, jadi nggak saya ganti untuk relay kaki 5-nya yang ini ya, hanya di relay kaki 4-nya. Kalau dilihat kan kakinya juga kotor, mungkin kumparan di dalamnya udah lemah, makanya ini motor jadi bermasalah. Jika kalian mengalami hal yang sama, ada baiknya kita mengecekkan komponen ini dulu nih, jangan sampai kejadian seperti saya. Udah ngecek semuanya ternyata yang masalah dari ini. Tapi dari pengalaman saya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kalian ya guys, untuk tidak melakukan perbaikan yang berlebihan dahulu sebelum kita cek komponen yang kecil ini, tapi ternyata sangat berpengaruh untuk fungsi sensor-sensor kelistrikan di motor kalian ya guys. Ini berlaku bukan hanya untuk motor Yamaha Aerox, tapi untuk semua motor yang memakai relay seperti ini mungkin mengalami hal yang sama dengan motor Yamaha saya ya guys. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.